Sebaliknya kata ibu saya, ame anak sari, umak nangis siang malam. Tidak ada yang mengalahkan ketulusan orang tua. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Wih, keren banget lagunya ya. Tapi kalau suami ramah dengan istri itu yang luar biasa. Mama subuh-subuh sudah bangun. Mama capek enggak? Udah masak. Mama capek masak, capek nyuci. Papa doakan mama masuk surga. Amin. Begitu dibikinkan kopi, makasih ya mas sudah dibikinkan kopi. Papa janji nggak kan kawin lagi. Semangat dong bikin kopinya, kan begitu. Makanya bapak-bapak termasuk Pak Sekdes, kalau lagi ada rezeki panggil istri, "Ma, sini. Ada apa papa? Sini dulu. Nanti papa, mama mau membersihkan teletong dulu di belakang." Udah selesai membersihkan teletong, rogoh kantong, banting 15 juta. Jeger. Kaget kan istri, tumben. Ini duit apa papa? Ini uang belanja mama. Buat beli cabai yang lagi mahal, minyak goreng, bayar listrik, ongkos anak sekolah, beli beras. Kira-kira cukup nggak mah 15 juta? Ya cukup papa. Malah ada turahnya ini pak. Kalau ada turahnya buat mamah saja. Subhanallah. Setuju nggak bu kayak gitu? Kan seneng kan? Istri dengan riang gembira ngantongin 15 juta ke dapur. Kata lakinya, nanti mama masih ada yang kurang. Apalagi papa. Rogoh kantong kiri, banting lagi 15 juta. Ini duit apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Subhanallah. 15 juta anggaran belanja. Yang 15 juta bonus buat istrinya 30 juta. Mau nggak bu? Ngimpi. Ngimpin jedut langit bu. Tabi'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul mukhtar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdadih. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Desa Waihui Bapak Muhammad Yani, yang diwakili oleh Sekretaris Desa Bapak Ustadz Ahmad Sarkati Azan. Azan ya Pak? Keren ya. Jadi kalau udah azan enak ibu ya, azan aja terus. Udah azan namanya. Memang lahirnya waktu azan ya. Luar biasa, ini nama yang jarang ya. Keren, jarang, nama yang langka. Yang pasaran itu Suparman. Itu pasaran itu. Banyak amat yang namanya Suparman itu. Tadi beliau sudah menobatkan diri sebagai sekretaris desa yang murah senyum. Karena memang tabassumuka fi wajhi akhika laka sodaqah.
senyummu di hadapan saudaramu bagimu adalah sedekah. Apalagi ibu-ibu yang senyum dengan suami. Ibu-ibu jangan kebanyakan senyum sama Pak Sekdes. Nanti Bu Sekdesnya cemburu. Mana Bu Sekdesnya ya? Nggak hadir. Nah, karena Bu Sekdes nggak hadir, senyumlah banyak-banyak sekarang. Nggak apa-apa. Kalau bisa senyumnya mesem-mesem. Yang paling bagus ibu-ibu senyum dengan suami. Kalau senyum itu sedekah, maka senyum terhadap suami sama seperti sedekah emas sebesar gunung Uhud. Luar biasa. Ibu-ibu pernah sedekah segitu banyak? Tadi aja paling 2.000-an ya Bu ya. 2.000, 5.000 kan begitu ya. Kalau ibu-ibu rajin senyum sama suami, nyengir sama suami, maka sama seperti sedekah emas sebesar gunung Uhud. Sekarang saya tanya, ibu-ibu kalau sama suami banyak senyumnya apa cemberutnya? Jujur hebat. Hebat. Berani jujur itu hebat. Berani jujur itu hebat. Ternyata lebih banyak cemberutnya daripada senyumnya. Ini luar biasa. Nah, majelis taklim Waihui, An-Nisa Waihui, apa kabar ibu-ibu, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun diguyur hujan deras, syukur kita istiqomah pengajian. Saya doakan ibu-ibu yang sudah mujahadah, hujan-hujan berangkat pengajian, apalagi yang kebasahan, saya doakan masuk surga semua. Panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya. Kenceng banget. Ini muka-muka kreditan ini ya. Tambah rezekinya, tambah solehah, soleh anak-anaknya. Tapi kalau tambah istri janganlah ya, nggak enak. Bapak-bapak, ibu-ibu, langsung saja kita hari ini memperingati tahun baru Hijriah yang kita bersamai dengan santunan untuk anak yatim dan ibu-ibu, bapak-bapak lansia, kaum duafa. Karena memang begini, Islam itu adalah kepedulian kepada sesama. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan tetap menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang suka menolong pun kalau ada kesulitan ditolong oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Karena saya ini dikasih peringatan dan itu masuk akal. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Orang kaya bolak-balik umrah dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Setuju nggak kira-kira? Bahkan saya ditegur, Ustadz, dakwah yang sebenarnya bukan di mimbar, dakwah yang sebenarnya bukan pas megang mikrofon. Tapi pikir-pikir iya juga ya. Dakwah ini kalau karena megang mikrofon enak. Selesai ceramah disangoni. Ini saya disangoni nggak sih kira-kira? Ya
kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi kebangetan lah. Udah hujan-hujanan. Iya kan khutbah Jumat, coba perhatikan. Orang khutbah Jumat jadi khotib. Itu turun mimbar selesai Jumatan diamplopin. Dakwah yang sebenarnya bukan di mimbar. Dakwah yang sebenarnya bukan di panggung-panggung ceramah. Dakwah yang sebenarnya bukan pas megang mikrofon, tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Bu, kedengeran gak? Hujan lagi ya? Nah, apa yang kita praktekkan hari ini adalah menunjukkan dakwah yang sesungguhnya, kepedulian kita kepada sesama. Dan perlu saya kasih tahu Bapak Ibu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Setuju gak kira-kira? Coba saya minjem yang kecil itu, Bu. Mic yang kecil tadi. Ketemu hujan beda dia. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tes. Sama aja enggak ya? Memberi lebih baik daripada meminta. Jelas suaranya ya? Enggak? Oh bagus tadi. Ikut kita Pak Sekdes. Memberi lebih baik daripada meminta. Walaupun kata Kanjeng Nabi, wasayati zamanun, nanti akan tiba suatu zaman di mana di zaman itu qalilun katsirun su'aluhu wa qalilun mu'tuhu. Akan tiba suatu zaman di mana banyak yang nadah, banyak yang minta, sedikit yang ngasih. Ini kayaknya zaman sekarang kali ya. Yang minta banyak, yang ngasih dikit. Orang sekarang itu kaya-kaya, tapi mentalnya miskin. Orang sekarang ini punya Android semua. Ya, Pak ya. Ibu-ibu kebeli Android kan? Punya Android semua. Pengajian selfie. Jalan-jalan ke Karetan Karanganyar, selfie. Ke Lembah Hijau, selfie. Ke Mutun, selfie. Makan di Begadang, selfie. Dibilang melarat, marah. Enggak dapat BLT, ngamuk. Ada enggak di Waihui? Ada enggak Pak Sekdes? Banyak. Coba kita tuh mental yang miskin. Apa-apa BLT. Apa-apa BLT. Yang jadi pening sekarang itu jadi Pak RT enggak enak. Mana Pak RT? Pak RT digaji enggak, Pak? Digaji. Udah cair belum? Belum. Oh, udah ya. RT itu gaji nggak seberapa, wayahnya bagi BLT diomong orang. Payah ketua RT yang kebagian saudaranya semua. Oh, nggak punya saudara dia ya. Ada itu panas kuping PRT, bagi BLT berikutnya saudara nggak dikasih, biar orang lain semua yang dikasih. Begitu ada dibagi, saudaranya ngomel. Payah punya saudara jadi RT, nggak ada gunanya. Orang lain mah dikasih, kita mah enggak. Lagi hajatan nggak ditegor ketua RT. Kita ini Bapak Ibu mental yang miskin. Kita ini kurang bersyukur. Makanya kita sudah praktekkan pada kesempatan sore hari ini, kita berbagi. Mana kosot sodakotum mimmal. Sodakoh itu tidak akan pernah mengurangi harta. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, malah semakin ditambah, semakin ditambah, dan semakin ditambah. Saya doakan ibu-ibu sugih semuanya. Amin. Memang Bu, orang Islam itu kudu sugih. Karena kalau orang beriman sugih, masjid selesai dibangun,
fakir miskin terbantu, anak yatim ditanggung, pesantren dibangun. Urusan kita jadi mudah kalau orang beriman sugih. Makanya benar kalau sabda Nabi, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya. Ustadz kaya, bagus. Kiai kaya, bagus. Orang soleh kaya, bagus. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Hanya saja as-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Atau simpelnya as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. Setuju gak Bu? Mending kaya apa sehat? Sehat dong, bener kan? Mending sehat. Ada orang kaya, rumahnya tingkat, mobilnya 4, bininya itu kebanyakan gitu. Satu aja. Orang kaya hidupnya mewah, semua serba ada, tapi penyakitan. Makan nasi banyak-banyak takut, ikan asin takut, makan sate kambing takut, santan kelapa takut, sambal pedas takut, ketiban makan tiwul. Zaman dulu yang makan tiwul itu orang yang gak kebeli beras. Ya bayar. Zaman dulu saya ingat betul Bu, makan tiwul, makan gatot. Itu gara-gara nggak kebeli beras. Jadi makan nasinya sehari sekali, selebihnya makan tiwul. Nah zaman modern ini yang makan tiwul itu orang kaya semua. Coba rumah-rumah makan yang punya menu tiwul, yang makan tiwul orang kaya. Mengapa orang kaya takut makan nasi? Nah yang makan nasi orang miskin, rumahnya gedek geribik, atapnya aja asbes bocor, lantainya masih tanah, tapi sekali makan 3 piring. Sayurnya nangka santan kental, sambal terasi pedas, lauknya ikan asin panjan sepiring, lalapnya triple, pete, jengkol, jaring. Kalau kata orang kampung saya, petai, jehing, kabau. Makan bersimbah keringat, nambah sampai 3 kali, bersimbah keringat, buka baju, duduk di teras, ngudut ji samsu. Kan keren. Makanya as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. Dan saya ingin tegaskan sama ibu-ibu, sehat itu tergantung ketenangan hati, kedamaian hati, tenangnya pikiran. Makanya benar kalau kata dokter yang dari Jawa Timur, penyebab penyakit bukan makanan. Maka hidup jangan terlalu banyak pantangan, tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Ini harus sadar kita. Mobil nyicil, rumah nyicil, motor nyicil, sprint bed nyicil, kulkas nyicil, seragam pengajian. Jujur nih ya, ibu-ibu Miftahul Huda ngomong, Ustadz besok yang nyicil jangan disinggung ya. Enak aja, tak babat sekalian malahan. Malah gak bayar. Payah itu mah. Orang Indonesia itu payah ya Bu. Kalau ngutangnya, woi ramahnya. Begitu bayar, galaknya bukan main. Ditagih galak. Begini hukumnya Bu. Berhutang itu hukumnya mubah. Tahu mubah? Boleh. Ngutang itu mubah. Menghutangi hukumnya sunnah. Makanya Pak Sekdes, kalau ada warganya ngutang, sunnah Pak. Ngutang itu sunnah, berpahala.
Jadi yang dikatakan sedekah itu bukan cuma ngasih, ngutangin juga sedekah loh. Jadi kalau kita sedang nggak bisa ngasih, maka utangin, udah termasuk sedekah itu. Jadi ngutang mubah, ngutangin sunnah, membayarnya wajib. Ini mah kebalik, ngutangnya wajib, membayarnya haram. Malah galaknya bukan main. Nah, ya kayak gitu tuh nggak masuk surga itu. Karena terhalang orang masuk surga hanya gara-gara hutangnya. Makanya bahagiakan diri kita, hidup apa adanya, syukuri yang punya kita bahagia. Bu, ingin bahagia? Syukuri yang ada. Jangan ngelihat punya orang. Ibu-ibu nih kalau mensyukuri yang punya sendiri bahagia. Makanya ibu saya berpesan. Cuman ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris. Kata ibu saya, halah kinai aban berjalan, tundoi saja baik keting. Ini bahasa Inggris Kingston. Tahu bu ya? King itu raja, stone itu batu raja. Jangan lihat awan yang sedang berjalan. Lihat saja jempol kaki. Jangan ngedongak yang punya orang. Ingat asal kita. Ame dihisare naklah lama dihisare. Kata ibu saya, ame dihi miskin naklah lama dihi miskin. Ini pakai terjemahan nih. Kalau kita susah nak, sudah dari dulu kita susah. Kalau kita miskin nak, sudah dari dulu kita miskin. Enggak tumben jadi orang miskin. Jangan rasa tumben, enggak malu jadi orang miskin, udah biasa. Enggak tumben jadi orang susah, enggak, sudah biasa. Syukuri yang punya kita, enggak perlu membandingkan dengan punya orang. Orang sudah punya nasibnya masing-masing. Ya bayar. Paling sengsara hidup itu kalau punya bini panasan. Tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli kulkas panas, tetangga beli ceret mencret. Nggak enak. Suami capek-capek pulang kerja, Pak, tetangga ganti mobil, Papa kapan? Pak, tetangga ganti TV, Papa kapan? Pak, tetangga ganti istri, Papa kapan? Ya udah kalau mau nggak jadi masalah. Nah saya ini ceramah begini karena depan emak-emak. Emak-emak ini bedanya sama kami yang bapak-bapak, bedanya ibu-ibu sama laki-laki. Kalau laki-laki itu bu, pandangan ke depannya jauh. Makanya laki-laki berani ngebut di jalan tol, berani ngebut, berani motong, panjang jauh. Tapi laki-laki pandangan ke sampingnya terbatas. Makanya kalau nyetir rentannya rempet karena kurang melebar. Tapi kalau perempuan pandangan ke depannya terbatas, tapi pandangan ke sampingnya lebar banget. Makanya ibu-ibu itu nggak perlu ngelirik, tahu teman di sampingnya sudah nambah cincin, nambah gelang, tahu betul. Nggak perlu dilihat, nggak perlu dilirik, saking lebar pandangan matanya. Nah itulah perempuan. Punya kelebihan kekurangan masing-masing. Nah kan begini juga tentunya yang perlu saya sampaikan. Kebahagiaan laki-laki bukan karena punya mobil mewah, bukan karena motor sport, bukan karena sepeda yang lagi trendy, apalagi musim bunga janda bolong, bukan. Kebahagiaan sejatinya laki-laki itu punya istri yang solihah, punya istri yang bersyukur. Coba laki susah, ngontrak. Orang pada punya, dia cuman punya sepeda, tinggal ngontrak, kadang kebayar, kadang kagak. Apa kata si laki? Mah, cara diwewi mama kan? Enggak apa-apa semua lah ya. Mah, apa pak? Maaf ya, gara-gara nikah sama saya kamu susah. Orang-orang sudah punya rumah, kita masih ngontrak. Orang mah kebeli mobil, kita cuma punya sepeda. Apa jawab istrinya? Enggak kok pak,
Saya bangga punya suami kayak papa. Subhanallah. Suami langsung rodok dadanya, menetes air matanya. Kira-kira Bu, perempuan gitu masih ada nggak zaman sekarang? Langka kayaknya ya, langka. Ini mau boro-boro. Maaf ya mah, gara-gara kawin sama saya mamah jadi susah. Iya, sial gua. Kawin sama elo. Coba dulu saya nerima lamaran Ustaz Ahmad Sarkati Azan. Jadi Bu Sekdes saya sekarang ini. Kadang-kadang begitu. Maka kebahagiaan sejatinya seorang istri, seorang suami ada pada istri yang bersyukur. Anak saya itu kan tahu mainan, pertama kali minta mainan. Pak beliin pedang-pedangan, nggak mahal, cuma 10.000. Begitu tak bawain mainan, dia jingkrak Bu, seneng. Makasih ya Bi, makasih ya Bi. Bangga, senang. Karena ngapa? Ngelihat anak ekspresinya gembira, ngucap terima kasih, padahal cuma dikasih pedang-pedangan harga 10.000. Nah ibu-ibu bisa nggak Bu, kalau pas dikasih duit suami kayak gitu? Makasih ya Bi, makasih ya Bi. Gimana anda kalau dengerin dah, dengerin. Makasih ya Bi, Bi memang iya dong. Inti hidup itu bersyukur kan? La in syakartum la azidannakum, niscaya jika kalian semua bersyukur maka pasti akan ditambahkan nikmat yang lebih gede lagi. Allahumma amin. Baik, udah mau jam 3 aja ya. Yang berikutnya sekarang saya ingin menyampaikan hijrah. Materi hijrah buat ibu-ibu ini yang simpel-simpel saja. Hijrah kita sekarang ini man hajara ma haramallahu alaihi. Yang tadinya haram tinggalkan yang haram. Yang masih maksiat menjadi taat. Yang belum sholat jadi rajin sholat. Jadi kalau ngomongin hijrah jangan muluk-muluk, jangan yang berat-berat. Yang belum tertib sholatnya jadi tertib. Tadinya sholatnya sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya begini, usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lalu qodoan jam 8 sholat subuhnya. Ada lagi ibu-ibu niatnya begini, usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan Bu, jam 9 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usolli fardhos subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, keroyokan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholat dioplos. Orang Jakarta lebih hebring, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Hijrahnya sederhana, sholatnya ditertibkan. Sholat nggak bikin repot, betul nggak kira-kira? Sholat zuhur wayahnya istirahat. Apa sih pekerjaannya nggak ada istirahatnya? Sholat asar wayahnya selesai kerjaan. Tukang bangunan saya jam 4 selesai kerjanya. Sholat maghrib wayahnya sudah sampai rumah. Sholat isya kita mau istirahat. Sholat subuh bangun. Nggak ada yang merepotkan. Dan sholat itu nggak berat, betul nggak Bu? Saya belum pernah ngelihat orang habis sholat ngap-ngapan. Ngapa Pak deh, capek habis sholat, nggak ada. Orang kerja ngap-ngapan banyak, orang maraton ngap-ngapan banyak, makan bakso ngap-ngapan ada. 3 mangkok habis, ya ngap-ngapan, nggak bisa napas lagi. Tapi sholat bikin kita damai, sholat bikin kita bahagia. Kalau ibu-ibu menjaga sholat ada hadiahnya. Tafarragh li ibadati, lapangkan waktu untuk menyembahku. Jaga waktu sholatmu. Amla'u sadraka ginan, kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Ini keren hadis qudsinya.
Allah nggak katakan begini, jaga sholat, nanti rumahmu penuh dengan perabotan. Tidak. Jaga sholat, nanti lemarimu penuh dengan tupperware. Enggak juga. Jaga sholat, nanti berangkasmu penuh dengan perhiasan. Tidak. Jaga sholat, nanti halamanmu penuh dengan parkir mobil. Tidak. Jaga sholat, kepenuhi dadamu dengan kekayaan. Karena kaya bukan soal harta, kaya itu soal rasa. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin rasa, miskin budi, miskin hatinya. Tapi tidak sedikit orang yang katanya miskin harta tapi kaya hatinya. Makanya laisal ghina an kathratil arad, bukanlah kaya itu karena kalian semua banyak perhiasan. Bu, suka perhiasan? Suka emas? Mas kawin lagi? Oh, enggak suka. Ada enggak perempuan yang enggak suka perhiasan? Ada. Perempuan mau mati, biasanya enggak suka dia perhiasan ya, kalau udah mau mati. Jadi sudah kodrat perempuan itu suka perhiasan. Tapi perlu saya ingatkan, ukuran orang kaya bukan perhiasan, ge. Apa orang kaya itu 5 jari dipasangin cincin semua? Ada nggak di Waihui ini? Kalau ada jangan tersungging deh. 5 jari pasangin cincin, ketiban kondangan bawa tasnya aja begini. Wah. Begitu masuk taruh, tuing, digoyang-goyang. Apa itu orang kaya? Bukan. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku? Sambil dengerin ceramah bekipas dia, kuncrang-kuncring. Udah kayak ketimpringan. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget? Yang enggak juga segede rantai anjing dia. Saya pernah, Bu, pengajian emak-emak tapi sosialita. Orang kaya semua. Ngajinya enggak di masjid, enggak di halaman, apalagi hujan-hujanan enggak. Ngajinya enggak di rumah, enggak di masjid, tapi di hotel. Novotel. Begitu saya masuk ruangan, ibu-ibu sosialita dengan dandanan super mewah, tangan di dada. Selamat datang Bapak Ustadz. Kalungnya gede-gede banget, Bu. Ada yang kayak cilok, bulet. Ada yang kayak somai. Apa? Kan ada kalung kayak gitu model-modelnya kan? Nah, ada yang liontinnya gede banget. Segede pentolan bakso setan itu loh. Kayak pala bayi saking gedenya. Itu kalau digawa kondangan nunduk badannya. Ngapa, Bu, sakit pinggang? Bukan, keberatan kalung gua mah. Nah, apa itu orang kaya? Ya juga bukan. Walakinnal ghina nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Makanya jaga sholat agar hidup kita dikayakan oleh Allah. Karena begini, Bu, sekaya-kaya manusia pasti ada kurangnya. Betul nggak kira-kira? Pasti ada kurangnya. Karena Allahul Ghani, cuman Allah yang maha kaya. Kalau kita ingin dicukupkan oleh Allah, puas hatinya, jaga sholat. 1, ini hijrah pertama. Hijrah yang kedua, istri makin berbakti kepada suami. Jangan sampai ngaji kayak gini rajinnya, sama laki masih ngelawan. Lagaknya iya, jilbabnya panjang nyengser di tanah. Nyapu aja nggak pakai sapu lagi, pakai kerudungnya itulah. Nyapu halaman. Pengajian tiap hari. Baca Quran khatam seminggu sekali. Tahajud tiap malam. Senin Kemis rajin. Naik haji 10 tahun sekali. Umroh seminggu 5 kali. Rumahnya di Mekah ya, Bu ya. Makanya seminggu 5 kali. Tapi penyakitnya cuma 1. Ngelawan suami. Maka pasti masuk neraka. Maka nggak boleh. Makanya ibu-ibu kan sering tak ajarin. Perempuan paling gampang masuk surga taat suami. Perempuan paling gampang masuk neraka ngelawan suami. Makanya kalau ibu-ibu pengen betul masuk neraka, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Enggak usah bayar kaplingan di neraka itu.
Istri itu pada baktinya. Makanya ibu-ibu, istri nyucup tangan suami. Cara nyucup tangan suami kayak mana? Jangan pakai jidat, totok, jenong nanti jidatnya. Jangan pakai pipi, bapau nanti pipinya. Tapi cium tangan suami itu pakai cangkem. Cium punggungnya, telapaknya. Gimana, siap praktekin? Cetok, cetok. Itu cara salim suami. Ibu-ibu kalau salim suami, pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi lakinya hitam ya Bu ya. Kayak pantat wajan itu nah. Persis Hajar Aswad. Makanya kalau cari mantu jangan yang kuning, jangan yang coklat, jangan yang putih, hitam aja sekalian. Biar ngepesin Hajar Aswadnya. Nah ibu-ibu ini nyuci baju suami, kan enak betul jadi perempuan itu. Ibu-ibu ikhlas nyuci baju suami. Makanya baju suami jangan taruh mesin cuci, jangan dikasih sama tukang cuci, jangan kirim ke laundry. Baju suami itu cuci sendiri. Ibu-ibu kalau nyuci baju suami sendiri dapat 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Sekarang berhitung, nyuci baju suami sehari 10. 2 celana dalam kolor. Enggak, bapak-bapak itu kolornya ganti gak sih? Jorok amatnya ganti. Masa sehari cuma 1? 2 2 kolor. Yang ketiga kaos dalam. Yang keempat kaos oblong. Yang kelima kemeja kerja. Yang keenam baju koko. Yang kedelapan, yang ketujuh sarung. Yang kedelapan kolor pendek. Yang kesembilan celana kerja ya Bu. Yang ke-10 celana jin. 10 saja ibu-ibu nyuci sehari, maka ibu-ibu sudah mengumpulkan 10.000 pahala. Dicabut 20.000 dosa. Makanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu habis bikin dosa, nyuci baju. Waduh Ustaz, bajunya sudah bersih semua, yang bersih cuci lagi. Panggil lakinya, Pak, apa? Kolornya mana Pak? Ya gua pakai lah, lepas Pak. Kirain mau ngajak apaan, ternyata nyuci kolor. Enak baktinya istri itu. Istri taat suami, istri qanaah sama suami. Imra'atan qani'atan lillahi wa li zaujiha, qanaah sama Allah, nerimo sama suami. Makanya ibu-ibu kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah luar biasa. Apalagi ibu-ibu yang pintar nyerpis suami. Pintar dandan. Istri saya ini paling pintar dandan loh Bu. Waduh. Klimis ya. Karena istri saya ini Chinese Manado. Makanya pintar dandan. Tapi ada Jawanya. Makanya ada orang boikot produk Cina. Saya nggak bisa Bu. Kalau saya memboikot produk Cina, diboikot balik saya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Servis buat suami, tak ajarin biar cepat masuk surga ya. Wayahi malam Jumat. Ini malam apa ini? Kamis. Nah, persiap. Besok ya Bu. Wayahi malam Jumat, jeng jeng, teng teng teng. Suami pulang kenduren, udah ngasih kode ya Bu. Cing cing. Ibu-ibu masuk kamar pakai lekton singkele ketoen. Pakai rok pendek Bu. Bedak sekotak habis dah. Minyak wangi sekujur tubuh. Begitu suami masuk kamar, nah ini prakteknya. Kaki kanan sejajar dengan badan. Ibu ya, berdiri ibu-ibunya. Kaki kiri majuin ke depan. Tumitnya diangkat. Nah. Tangan di dada begini. Dagunya diangkat. Nah. Matanya melotot. Persis Meriam Bellina. Luar biasa. Dandan sudah cantik, ini mah boro-boro. Ibu-ibu ini kalau pengajian pakai bedak. Kadang-kadang pengajian sampai sore bedakan. Udah luntur campur keringet, persis kayak orang kurapan. Umpamanya Bu,
pengajian bedakan, ke pasar minyak wangi, arisan pakai lipstik, ketiban tidur sama lakinya bau balsem, campur autan. Allahu Akbar. Hijrah yang ketiga, kita bahas suami dulu biar istri saya nggak ngambek. Suami-suami makin sayang dengan istri. Setuju nggak kira-kira? Tuh Pak Sekdes dengerin. Harus tambah sayang sama istri. Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau melihat orang mukmin yang paling baik imannya, bukan yang jubahnya nyengsir di tanah, bukan yang janggutnya tekan udel, bukan pakai udang-udang sampai pelapon. Kalau pengen tahu orang mukmin yang paling baik imannya, yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan yang terpilih di antara orang yang paling baik akhlaknya itu adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Makanya bapak-bapak ini, termasuk saya, di luar terhormat, orang membangga-banggakannya, banyak yang mengidolakannya, banyak yang suka padanya, tapi di rumah dia merendahkan istrinya sendiri. Dia bukan laki-laki yang mulia. Sepakat nggak kira-kira? Makanya kalau ingin lihat laki-laki hebat, jangan lihat bagaimana ramahnya dia dengan tetangga, apalagi sama janda sebelah rumah. Maaf yang janda ibu, maaf ibu. Jangan tersinggung ya janda, jangan tersinggung. Sebelum saya bahas itu, saya biar janda-jandanya nggak ngambek sama saya nih. Wahai janda-janda, janda yang ditinggal mati suami, walam tatazawwaj, dan dia nggak kawin lagi, masuk surga. Allahumma amin. Ya masuk surga juga. Ujungnya itu loh. Kalau kawin lagi ya masuk surga juga, Bu. Gak apa-apa. Soalnya begini, Bu. Itulah bedanya laki sama perempuan. Kalau laki ditinggal bini ninggal, ada kakek-kakek di kampung saya, udah tua, Bu, 70 tahun ke atas. Bininya ninggal belum nyampe 40 hari. Bukan ninggal, bukan nikah. Si kakek demam, menggigil. Sama anak ditanya, Mbak nak pecel? Enggak, katanya. Enggak mau. Mbak nak bakso? Enggak. Mbak nak sate? Enggak. Mbak nak kawin lagi? Au. Saking aunya. Makanya nggak bisa ngalahin perempuan Indonesia tuh, nggak bisa. Perempuan Indonesia tuh kalau mau tahu, Bu, perempuan paling hebat sedunia internasional. Lo apa jawabannya? Alasannya? Coba ibu-ibu lihat di Eropa. Suami selingkuh, bini ikut selingkuh. Itu Eropa. Suami pacaran, bini ikut pacaran. Betul di Eropa itu. Tapi wanita Indonesia disakiti suami, diselingkuhi suami, bertahan. Sakit rasanya, ngempet rasa. Gara-gara si hidung belang, mata keranjang. Udah hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik juga. Saking tengiknya nggak enak lagi dimakan. Mau dibuang saya, nggak dibuang, menyakitkan. Ini ada kejadian, benar-benar kejadian. Dulu tapi bukan sekarang. Ada bidan curhat sama saya. Cantik, Bu. Ya saya gini-gini, saya tahu lah orang cantik sama orang jelek itu. Ada bidan curhat sama saya. Woi, matanya udah bengep, Bu. Kayaknya semalaman nggak tidur. Menghitam, bengep, matanya nangis terus. Ada apa, Bu bidan? Nangis. Yaudah, Bu bidan puas-puasin dulu nangis. Habis itu curhat. Tak biarin 1 jam. Setelah 1 jam, ada apa, Ustadz? Laki saya selingkuh. Kata siapa? Jangan-jangan gosip. Ini bukti videonya sama pacarnya. Memang ada buktinya loh. Kata saya, Bu, ibu bidan, PNS, gajinya gede, cantik, cerai sama suami, kata saya.
dalam hati, kalau kamu janda, ku tunggu jandamu. Itulah laki-laki loh, Bu. Ini saya buka kartunya laki-laki. Cerai sama suami. Ya kurang apa loh, Bu? Dia cantik. Dia pegawai negeri. Kan begitu kan? Dia bidan. Cerai sama suami. Saya siap bertanggung jawab akan ini semua. Apa kata Bu bidan ini? Demi Allah, demi Rasulullah Ustaz, saya tidak akan pernah bercerai dengan suami saya. Biarkan saya yang hancur, biarkan saya yang terluka, tapi jangan anak-anak saya. Kalau cerai Ustaz, saya kawin lagi, anak saya punya bapak tiri. Bapaknya nikah lagi punya ibu tiri. Oh ibu, saya ngedengar itu langsung malu betul saya, Bu. Saya langsung melipir ke belakang, malu betul sayanya, Bu. Saya nggak pernah semalu itu dalam hidup ini, kecuali akan itu. Itulah bedanya laki-laki dan perempuan. Makanya perempuan Indonesia itu hebat-hebat, tegar-tegar. Makanya ada janda cantik, Bu. Kata saya, ibu nggak kawin lagi? Nggak, kata dia. Berarti sayang betul dong sama suami. Bukan sayang Ustaz, takut dapat yang kayak gitu lagi. Kapok saya. Ternyata Bu, banyak janda-janda nggak mau kawin lagi. Bukan karena dia terlalu cinta sama suaminya, tapi kapok dapat yang kayak gitu lagi. Bikin trauma soalnya. Allahu Akbar. Balik lagi. Bapak-bapak, ramah sama istri itu luar biasa. Kalau pedagang, ramah sama pembeli wajar. Betul nggak kira-kira? Punya tetangga dagang judes, males beli lagi. Betul nggak kira-kira? Dagang sono lo. Mending yang jauh dikit nggak apa-apa. Kan orangnya ramah. Makanya ibu-ibu kalau dagang jangan kalah ramah sama Indomaret. Nanti orang ke Indomaret semua, nggak mau ke toko kita. Anggota dewan ramah, wajar. Karena pengen dipilih lagi. Anggota dewan judes, males milihnya. Ustadz ramah, wajar Bu, biar diundang terus. Saya nggak ramah, kata ibu-ibu. Ustadz Parman jangan diundang, males. Ceramah marah aja kerjaannya itu. Kan nggak enak. Tapi kalau suami ramah dengan istri itu yang luar biasa. Mama subuh-subuh sudah bangun. Mama capek nggak? Udah masak. Mama capek masak, capek nyuci. Papa doakan mama masuk surga. Amin. Begitu dibikinkan kopi, makasih ya Mas sudah dibikinkan kopi. Papa janji nggak akan kawin lagi. Semangat dong bikin kopinya, kan begitu. Makanya bapak-bapak termasuk pesekdes, kalau lagi ada rezeki panggil istri. Ma, sini. Ada apa Papa? Sini dulu. Nanti Papa, Mama mau membersihkan teletong dulu di belakang. Udah selesai membersihkan teletong, rogoh kantong, banting 15 juta. Jeger. Kaget kan istri tumben. Ini duit apa Papa? Ini uang belanja Mama. Buat beli cabai yang lagi mahal, minyak goreng, bayar listrik, ongkos anak sekolah, beli beras. Kira-kira cukup nggak mah 15 juta? Ya cukup Papa. Malah ada turahnya ini Pak. Kalau ada turahnya buat mamah saja. Subhanallah. Setuju nggak Bu kayak gitu? Kan seneng kan? Istri dengan riang gembira ngantongin 15 juta ke dapur. Kata lakinya, nanti Mama masih ada yang kurang. Apalagi Papa. Rogoh kantong kiri, banting lagi 15 juta. Ini duit apa lagi Papa? Ini bonus untuk Mama. Subhanallah. 15 juta anggaran belanja. Yang 15 juta bonus buat istrinya 30 juta. Mau nggak Bu? Ngimpi. Ngimpi jedut langit Bu. Pikir istri saya jangan-jangan beneran kayak gitu ya. Tapi kalau ada, nggak apa-apa begitu, membahagiakan istri. Karena suami yang terbaik adalah yang memuliakan istrinya sendiri. Dikit lagi, udah mau asar kita ya. Dikit lagi hijrah kita sekarang. Saya closing yang terakhir ini. Anak-anak, berbaktilah pada orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua.
Mengapa ini saya perlu sampaikan? Zaman ini sudah tua, Bu. Wa antalidal amata rabbataha. Banyak budak-budak yang melahirkan tuan. Apa itu budak yang melahirkan tuan? Bukan budak Palembang, kayaknya budak Semende, budak Ugan. Lain barudak Sunda. Budak yang melahirkan tuan itu ibu kandung. Ibunya yang mengandung. Ibunya yang melahirkan. Ibunya yang menyusui dan membesarkan. Setelah anaknya sukses, anaknya memperlakukan ibunya seperti pembantunya sendiri. Ada nggak zaman sekarang? Banyak. Mah, daripada bayar babysitter, mama aja ya yang ngasuh anak saya. Jangan-jangan tersungging semua ini ya. Ya iyalah, namanya emih, orang Sunda nyebutnya emih ya. Emih, nini ya. Apa? Ninin. Nina apa nenen? Ninin. Ninin, emih ya. Nyai ya. Apalagi? Tombay orang Lampung, Siti, Umeh ya, Kajut. Kamu jadi Semende Kajut. Tapi ingat-ingat, Kajut Semende dengan Kajut Sunda beda. Bahaya itu, meleset dia soalnya. Ada orang Semendo ke pasar, bapak-bapak belanja sama orang Sunda, emak-emak dagang jengkol. Jengkol yang sudah direbus, Ibu. Jangan jengkol. Dia nanya, berapa jering semangkoknya? 5.000. Kata yang Sunda, 5.000. Ini yang dalam bungkus daun itu apa? Sarwa. Sarwa ini berapa? 5.000. Ya sudah. Jering dalam semangkok 5.000. Sarwa ini 5.000. Beli, bayar. Sampai rumah istrinya tanya, itu apa? Kamu beli ini? Dengar beli ini. Jering nggak sarwa. Begitu dibuka oleh istrinya, oi kamu, kata dia. Sarwa tuh jering jengkol lah. Nggak ada bedanya sarwa sama jering sama jengkol. Allahu Akbar. Artinya kadang-kadang nggak matching. Yang namanya nenek daripada orang yang lain ngasuh. Kalau dia ada waktu baiknya dia saja yang ngasuh. Cuman dasar anak zaman sekarang. Pulang ngantor, mak, kok bibir anak saya bengkak? Ya anakmu tadi lari-larian jedut dinding. Emak sih. Oh ibu, jujur ya bu. Ibu-ibu tinggal ikut anak. Ikut anak ya bu. Terus diomongin anak, emak sih. Walaupun nggak keras nggak bentaknya ya bu. Sakitnya luar biasa. Nusuk ke dalam nyut rasanya. Andaikan si nenek bisa nyanyi-nyanyi dia. Ispo kewai aku rapopok. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya dibentak anak itu lebih sakit daripada melahirkannya. Karena bukan sakit fisik, tapi sakit di hatinya. Maka saya ingin tegaskan, tidak akan mati anak yang durhaka kepada orang tuanya sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Kalau orang tua masih hidup, mumpung masih hidup, minta maaflah. Karena kalau tidak, sakit yang serupa pasti akan dirasakan. Kalau kata ibu saya, terakhir betul ini. Ame anak lemak, umak dek denak minta. Ame anak sare, umak nangis siang malam. Kalau anaknya seneng, anaknya sugih, emak nggak pengen minta, betul nggak bu? Tapi kalau dikasih ya mau. Tapi jangan ditawarin atuh, mak cenah anaknya merantau di Jakarta. Naon nak, emak masih punya duit, masih. Cukup nggak mak? Cukup. Mak ngomong aja, mau dikirim lagi nggak usah nak. Lu ngapain ngomong? Dasar anak goblok ini ya. Kalau mau ngasih tuh ngasih aja, nggak usah bertanya sama orang tua. Sebaliknya kata ibu saya, ame anak sari, umak nangis siang malam. Tidak ada yang mengalahkan ketulusan orang tua. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi
Tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Wih, keren banget lagunya ya. Ya, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Oh, ada pertanyaan? Oh, 4 pertanyaan.